Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semua, ya, khususnya para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para wali santri dan juga sahabat semua, ya, pendengar Radio Dakta di Bekasi, juga mungkin juga radio RDI di Malang, dan beberapa teman-teman di luar negeri. Alhamdulillah kita memasuki hari kedua, ya, bulan Ramadan ini, ya, terasa begitu cepat, ya, 2 hari ini berlalu. Itu menunjukkan kita semua terus-menerus harus bersyukur pada Allah SWT, karena begitu banyak nikmat, ya, di tengah musibah ini kita menerima kucuran nikmat dari Allah SWT. Bapak Ibu saudara sekalian, para santri, mahasiswa sekalian, topik kedua yang kita bahas dari tema besar, ya, kiat mendidik anak sukses dunia akhirat ini adalah tentang bagaimana kita memahami, ya, makna hakiki dari pendidikan itu. Ya, jadi jangan sampai kita keliru, ya, karena kekeliruan ini akibatnya sangat fatal. Ya, kekeliruan makna, ya, pendidikan, ya, diartikan dengan sekolah. Dan memang kekeliruan itu bisa dimaklumi, ya, meskipun tidak bisa dibenarkan, karena di masa Nabi itu tidak ada sekolah, ya, jadi jangan kita mengatakan di masa Nabi tidak ada pendidikan. Ya, begitu juga saya sering dikasih CV kalau seminar, gitu, ya, mengisi riwayat hidup, ya, dari tempat tanggal lahir, nama dan sebagainya, ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan di CV saya itu biasanya kaitannya dengan sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, jadi masalah kan ketika riwayat pendidikan itu berujung kepada S3, nah, kita tidak punya S4, kita tidak punya S5, ya, kita tidak punya S6, apalagi S11. Ya, handphone aja sekarang sudah S berapa. Ya, jadi kita tidak, apakah sudah selesai pendidikan, ya, kalau kita sudah selesai doktor. Saya sudah selesai doktor dari tahun 2009. Apakah dari tahun 2009 sampai 2020 itu saya tidak dididik lagi? Nah, itu berbahayanya kalau kita menyempitkan makna pendidikan dengan sekolah. Makanya sebetulnya, ya, nama Kementerian Pendidikan kita, ya, itu memang ideal sekali, ya, seorang menteri pendidikan itu seorang pendidik, ya, bukan sekedar pengajar. Dulu Ki Hajar Dewantara misalnya, dan juga tradisi di zaman penjajahan Belanda dulu, ya, itu ada 2 istilah dalam bahasa Belanda yang digunakan, yang satu pendidikan, yang satu pengajaran. Pendidikan itu opvoeding, ya, kemudian pengajaran itu onderwijs. Ya, ini maaf kalau saya nggak ngerti bahasa Belandanya, spellingnya gimana itu, onderwijs, ya. Jadi kalau pendidikan itu pengajaran. Oleh karena itu, misalnya Ki Hajar Dewantara membuat konsep pendidikannya yang dia luncurkan bulan Juni tahun 1922 di Jogja waktu pembukaan Taman Siswa, ya, Taman Siswa atau Taman Siswa, ya. Ki Hajar membuat konsep bahwa pendidikan itu, ya, seperti taman. Bahkan di dalam artikel yang beliau tulis setelah itu, beliau mengidolakan, ya, sistem pendidikan nasional kita itu bentuknya pesantren. Tapi saya tidak tahu ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, ya, kemudian mengapa bentuk pesantren itu bukan dijadikan model nasional. Itu perlu penelitian tersendiri. Tapi yang jelas, ya, beliau di pembukaan Taman Siswa itu mengkritik keras, ya, sistem pendidikan penjajah yang aneh digandrungi banyak kaum elit pribumi kita, gitu, ya. Padahal pendidikan itu sangat kering sifatnya, ya, dari menanamkan nilai-nilai, adab dan kesusilaan. Ki Hajar Dewantara sudah menggunakan istilah itu.
ya proses ya menanamkan adab dan kesusilaan atau juga budi pekerti itu. Nah, ini jadi dulu sekalian ya, itu namanya pendidikan itu diartikan dengan penanaman nilai. Intinya di situ. Ya, pendidikan itu menanamkan nilai kebaikan. Yang Prof. Naqib Al-Atas menyebut konsepnya the purpose for seeking knowledge in Islam ya, is to inculcate goodness or justice ya, in man as man. Ya, jadi tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah menanamkan ya, nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang, ya, dalam diri manusia sebagai manusia. Ya, nanti sebagai manusia ini sangat penting karena tekanan pendidikan kita mendidik orang baik, ya, bukan mendidik bagaimana menjadi karyawan yang baik. Ya, karena beda itu. Ya, orang baik pasti karyawan yang baik. Karyawan yang baik menurut standar perusahaannya belum tentu dia manusia baik karena perusahaan itu belum tentu baik. Ya, Jerman pernah mendidik warga negara yang baik. Warga negara Nazi Jerman itu versinya Nazi adalah warga negara yang baik. Begitu juga Jepang mendidik ya warga negaranya menjadi warga negara yang baik menurut standar negara itu. Tapi apakah mereka manusia yang baik? Ya, nah, belum tentu manusia yang baik karena standar kebaikan menurut Nazi, menurut Jepang ya di zaman Perang Dunia Kedua itu tidak sama menurut manusia, apalagi menurut Islam. Nah, ini jadi pendidikan itu ya adalah intinya menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan itu. Maka setiap orang ya yang menjalani proses pendidikan seharusnya dirinya semakin adil. Dalam Al-Quran menekankan ya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, pengajaran adalah transfer of knowledge. Ya. Jadi ini penting karena tadi waktu ada pengajian dengan mahasiswa di Canberra itu ada pertanyaan bagaimana di era corona begini nih gitu kan. Pendidikan di rumah sementara anak-anak itu kan sekolahnya di sekolah-sekolah internasional ya, berinteraksi dengan anak-anak berbagai bangsa, berbagai agama yang bukan tidak mungkin peluang untuk terpengaruh ya pemikiran-pemikiran sekuler dan sebagainya itu sangat besar. Ya, saya hanya bisa mengatakan jangan menganggap inti pendidikan kita itu sekolah, karena inti pendidikan itu penanaman nilai ya. Jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan ya justru sekarang inilah saatnya kita menegaskan jati diri pendidikan kita sebagai umat Islam ya, bahwa lembaga pendidikan terpenting itu adalah rumah. Pondok pesantren terbaik itu rumah. Kenapa begitu? Karena di rumah itulah ditanamkan nilai-nilai keadilan ya, nilai-nilai kebaikan di situ. Dan guru terbaik adalah orang tua. Nah, biasanya banyak orang tua yang bilang begini, aduh saya nggak ngerti pendidikan. Nah, kalau saya bilang kalau nggak ngerti belajar, tidak ada pilihan. Ya, saya punya mahasiswa, ya itu sudah ada yang berumur 73 tahun. Ya, dia ahli akuntan, ya ahli akuntansi. Ada lagi seorang profesor juga, ya dia sudah profesor ahli pangan, umurnya sudah 60 tahun lebih. Ada seorang dokter spesialis ya, sudah 60 tahunan juga umurnya. Dia belajar lagi, ada ahli finance, sudah master di Amerika, ahli keuangan ya, dia kemudian umurnya udah 65 tahun waktu ambil master bidang pendidikan itu. Karena ilmu mendidik anak ini gitu ya, itu ilmu yang wajib bagi yang punya anak. Ya, nanti itu insya Allah besok kita bahas tema khusus ini, bagaimana tanggung jawab orang tua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, para santri yang wajib ya, sekali lagi itu pendidikan jangan diartikan dengan sekolah. Sekolah bisa jadi menjadi tempat pendidikan, bisa jadi, bisa juga tidak ya. Kita tahu kemarin misalnya ya, tujuan kita seperti perintah Rasulullah adalah kita mencari ilmu yang bermanfaat ya. Tapi anehnya ya, dalam konsep pendidikan kita itu tidak diajarkan apa itu ilmu yang sebenarnya.
ya di tradisi pesantren, di tradisi pendidikan kita yang itu masih kita coba pakai di sekolah dasar At-Taqwa Depok ini ya. Itu kita masih mengkaji kitab Risalah Dua Ilmu ya, karya Habib Usman, mufti Betawi dulu. Itu beliau menulis kitab Adabul Insan dan kitab Risalah Dua Ilmu. Bahkan sekarang Risalah Dua Ilmu ini masih kita ajarkan di peringkat SMP dan SMA juga, karena itu penting memahami dua macam ilmu. Bahwa ilmu itu ada dua macam, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang dhar, ada ilmu yang mudarat. Ingat ya, ilmu itu ada yang mudarat loh. Ilmu yang menjauhkan diri ya untuk bertakwa pada Allah, ilmu yang semakin mengeraskan hatinya untuk berzikir ya, ilmu yang membuat orang malas untuk beribadah, apalagi ilmu yang menjadikan orang kufur ya, menjadikan orang musyrik, menjadikan orang untuk serakah dunia ya, itu ilmu yang mudarat ya. Saya sering mengulang-ulang mengapa ilmu yang sangat berbahaya ketika anak-anak diajarkan bahwa asal-usulnya sebetulnya adalah dari kera. Sedangkan Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa kita ini bukan keturunan kera, kita ini bukan kelanjutan kehidupan kera, dan kita ini bukan hasil evolusi dari monyet, dan kita bukan kelas tertinggi dari primata, bukan itu. Ya, kita ini adalah makhluk baru. Ya, kita ini adalah Bani Adam, keturunan Adam, seorang nabi, seorang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Maka tujuan hidupnya di dunia adalah apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang penting. Ya, jadi beribadah itu tujuan utamanya. Ya, bukan makan. Ya, bukan survive of the fittest. Ya, itu tujuan hidup binatang. Nanti ujungnya bagaimana dia hidup ya, senang-senang, makan-makan ya. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Nah, itu surat Muhammad ayat 12. Jadi mereka hidupnya senang-senang dan makan-makan seperti binatang. Kita ini hidupnya lebih tinggi dari itu. Kita perlu makan untuk kita hidup. Hidup untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Nah, itulah tujuan kita yang sangat penting. Maka pendidikan kita itu adalah mengembalikan manusia, ya, meningkatkan kualitas manusia ini supaya semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi itu pentingnya mengajarkan teori manusia yang benar. Kita mendidik manusia, tapi mendefinisikan manusianya salah. Kita menyuruh orang untuk cari ilmu, karena itu perintah Rasul kan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ini topik tersendiri nanti kita bahas. Kita disuruh cari ilmu, tapi nggak dijelaskan apa itu ilmu. Soalnya saya sering tanya, bahkan kepada calon mahasiswa S3, saya tanya kalau tes masuk itu, apa itu arti ilmu? Ya, bagaimana cara mencarinya? Kan wajib. Masa wajib cari? Kita disuruh cari ayam, harus tahu definisi ayam. Harus tahu kemana mencarinya. Ya kan? Jadi mencari ilmu, takrifnya, definisinya itu tidak dijelaskan dengan benar. Ya, itu pentingnya di sini. Nah, oleh karena itu tadi kenapa saya katakan ya, jangan samakan pendidikan dengan sekolah, karena sekolah itu bisa jadi tempat pendidikan. Ya, saya memahami meskipun saya tidak setuju sepenuhnya dengan gerakan deschooling, ya, gerakan seperti anti sekolah, karena memang dampak kalau tidak hati-hati menyikapi sekolah ini, ya, itu bisa berdampak negatif. Karena orang kemudian menganggap begini, yang saya jumpai di lapangan ya. Dia merasa selesai sekolah, selesai S1, dia merasa tidak wajib cari ilmu karena dia memang belajar itu tujuannya. Ya, dia sekolah itu tujuannya untuk cari ijazah. Ya. TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang ini dari TK, SD, SMP, SMA itu ya dibuatkan kurikulum untuk tujuannya dia bisa masuk ke perguruan tinggi favorit. Dan dari perguruan tinggi favorit itulah dia akan mendapatkan job atau pekerjaan yang dianggap favorit.
Ya, job yang favorit itu adalah job yang diduga kuat, ya, mudah, ya, menghasilkan banyak uang. Karena itu orang berebut masuk satu jurusan atau program studi tertentu, ya, bahkan mau bayar mahal, ya, sampai ratusan juta, ya, untuk bisa masuk saja, ya, untuk bisa masuk saja, karena dianggap itu bergengsi, ya. Nah ini, jadi akhirnya orang mengejar itu, dia dilatih menjawab soal-soal ujian, ya, itu bukan tidak penting. Nah ini yang jadi problem kita nanti, kita memahami adab itu, ya. Adab itu bukan soal tidak atau iya atau tidak. Penting, orang menjadi profesional itu penting. Tapi tempatnya di mana? Berapa persen seharusnya? Ya. Saya sampaikan kepada kawan-kawan dosen di berbagai perguruan tinggi gitu, ya. Tugas kita ini mendidik mahasiswa menjadi orang baik. Itu yang paling penting. Ya, dia beradab, dia menjadi orang baik. Apa orang baik itu? Orang yang bermanfaat bagi sesama. Bagaimana dia bermanfaat bagi sesama? Dia harus kenal siapa Tuhannya, dia harus kenal siapa nabinya, dia harus cinta Rasulullah SAW, dia harus mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi. Nah, dia harus beradab kepada ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Dia harus beradab kepada gurunya, orang tuanya, teman-temannya. Ini yang pokok. Ini yang fardu ain. Ini namanya worldview, ya, worldview of Islam. Ya, kalau kita buka kitab Kimyatus Sa'adahnya Imam Al-Ghazali, ya, maka kalau orang mau hidup bahagia, yang pertama, bab pertama dari kitab Kimyatus Sa'adah itu, Imam Ghazali menulis, kenali dirimu, siapa kamu itu, dari mana kamu berasal, untuk apa kamu hidup di dunia ini, tugas kamu apa, setelah kamu mati kamu mau kemana. Nah ini penting, ini yang pokok. Nah sekarang masalahnya di sekolah diajarkan nggak itu, dilatih nggak anak-anak menjadi orang soleh. Nah kalau satu sekolah, ya, mendidik anak-anak menjadi seperti itu, ya, nanti besok akan kita bahas secara rinci bagaimana tahapan-tahapannya. Ya, anak-anak dilatih menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya, orang yang berakhlakul karimah. Itu yang diutamakan, itu yang dipentingkan. Jangan sampai nanti, ya, dia sekolah dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 sampai 5 tahun, ya. Berapa tahun dia belajar itu? Sekitar 14 sampai 19 tahun, ya. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Tidak tahu bagaimana harus beradab kepada gurunya, tidak tahu beradab kepada pemimpinnya, tidak tahu beradab kepada ulama. Itu sangat fatal, ya, itu sangat fatal. Artinya berarti, ya, lembaga pendidikan itu belum, ya, menjadi tempat, atau sekolah tadi itu belum menjadi tempat pendidikan yang baik. Dia menjadi tempat training, ya, untuk menyiapkan orang bisa cari makan. Bisa cari makan profesional itu penting. Saya sekali lagi ingin menekankan itu penting. Sebab ada juga video yang beredar gitu, ya, yang mengatakan kuliah tidak penting, sekolah tidak penting. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tergantung isinya apa. Ya, jadi saya tidak sependapat misalnya dengan mengatakan homeschooling pasti lebih bagus dari sekolah. Tergantung homeschooling ngapain, gurunya siapa, apa yang ditanamkan kebaikannya. Jadi yang penting itu bukan labelnya, bukan sekolah atau tidak sekolah gitu, ya, tapi apa yang kamu pelajari di sekolah itu. Oh dia mondok pesantren, apa yang dia jalani di pondok pesantren itu, ya. Jadi jangan kita, oh dia di Universitas Islam, materi apa yang diajarkan, dosennya siapa, gurunya siapa, ya. Jadi Bapak sekalian, ini nggak bisa nih, orang tua nggak boleh merasa bahwa kewajiban saya setelah lulus S1 adalah nyari uang untuk menyekolahkan anak, karena dia menyamakan, ya, pendidikan itu sama dengan sekolah. Apalagi memahami perintah Nabi untuk mencari ilmu itu sama dengan mencari sekolah. Akhirnya orang tua merasa saya sudah cari uang, setelah itu anak saya masukkan ke sekolah, ya, tanggung jawab sekolah itulah untuk mendidik, ya, yang penting saya sudah bayar mahal. Nah itu tidak betul, ya. Mendidik itu berat, ya, apalagi namanya
inculcation of values, inculcation of justice, ya, menanamkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan tadi itu, ya, apa inculcation of goodness, menanamkan nilai-nilai kebaikan itu luar biasa beratnya. Itu membutuhkan, ya, konsentrasi, apalagi di era sekarang, di era pembelajaran jarak jauh ini, ya, sangat berbeda. Ya, kita berusaha untuk terus, ya, santri-santri At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College ini tetap setiap hari, ya, kita minta buat laporan kegiatan, melaporkan sholatnya, melaporkan ngajinya, ya, sebatas itu. Tapi kita nggak bisa interaksi, karena kalau di pesantren kita tiap hari kita bisa ketemu, ya, ketika anak kelihatan sedih kita bertanya, mengapa kamu sedih, karena menanamkan nilai itu, ya, itu sifatnya seperti coaching, seperti melatih. Ya, dulu lihat Kus de Amanto itu melatih Mike Tyson. Itu bukan sekedar dia diajari seperti robot, harus dibangun juga jiwanya. Maka lihat Mike Tyson itu terpukul sekali ketika pelatihnya itu meninggal, karena Mike Tyson itu juga dibangun, ya, jiwanya itu, jiwa petarungnya terutama, gitu ya. Saya suka istilahnya Pak Abdul Qadir Baraja, tokoh pendidikan di Surabaya, tentang program kaderisasi ulama. Beliau sangat mendukung kalau proses mengkader ulama itu harus dimanajeri, bahasa beliau itu harus ada pelatihnya, ya. Bahasa Pak Qadir Baraja itu begini, wong tinju itu loh, gebuk-gebukan, gaya Surabayaan gitu ya. Jadi wong tinju, ngelatih tinju, ngelatih gebuk-gebukan itu dimanajeri. Mosok ulama orang ono manajeri. Jadi ulama itu seharusnya ada ahli manajernya. Maksudnya dia harus, ulama ini mau dididik jadi apa? Ini kan calon, dia bisa lulus doktor dari Timur Tengah, dia doktor ilmu Al-Quran, itu baru modal, ya, potensi ulama. Nah, untuk dia dibentuk menjadi ulama yang warathatul anbiya, pemimpin itu perlu ada pelatihnya. Itulah kalau nanti di akhir ujung materi ke-29 itu, ya, saya cadangkan kita bahas contoh bagaimana Pak Natsir itu menjadi seorang pemimpin. Itu ada prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali, ya. Jadi pendidikan dan sekolah ini tolong dibedakan betul. Nah, tugas kita orang tua itu mendidik lah. Sekolah itu, ya, jika itu menjadi tempat untuk mendidik, maka kewajiban kita gugur di situ, karena dengan sekolah itu kita mendidik, ya. Sebab dalam kitab Adabul Insannya Habib Utsman, ya, Said Utsman Betawi itu dikatakan tugas mendidik itu orang tua. Nah, kalau orang tua tidak mampu mendidik, ya, baru dia wajib mendatangkan guru, menyerahkan anaknya pada guru yang baik. Itu tugas orang tua, karena orang tua harus memastikan. Lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Murad itu tahu tentang pendidikan. Dan anaknya, ya, Muhammad Al-Fatih ini, ya, lihat aja, anak khalifah, anak kepala negara, ya, potensi nakalnya sangat besar kan. Itu diserahkan kepada seorang guru, gitu ya. Guru itu betul-betul hebat. Yang pertama Syekh Al-Qurani, kemudian yang kedua Syekh Akshamsuddin itu. Dan sampai dikasih cambuk lah, atau pukulan lah, gitu ya. Boleh. Gurunya itu dikasih mandat oleh Sultan Murad untuk mukul anaknya. Ya, kalau dalam Ta'limul Muta'alim, Harun Ar-Rasyid itu menyerahkan anaknya, khalifah terbesar di Abbasiyah, itu dikisahkan Harun Ar-Rasyid itu menyerahkan anaknya kepada seorang ulama namanya Al-Asma'i. Tapi Harun Ar-Rasyid masih memantau itu. Bayangkan, seorang kepala negara itu masih nggak sembarangan menyerahkan pendidikan anaknya, dia pilih guru yang terbaik. Toh itu beliau masih amati. Suatu saat Harun Ar-Rasyid ini kecewa, loh, kok anakku itu dididik nggak bener gitu. Ya, apa yang menurut Harun Ar-Rasyid nggak benar itu? Ternyata anaknya itu disuruh mengucurkan air untuk gurunya itu berwudu, Al-Asma'i itu, dengan satu tangan. Nah, satu tangan anaknya lagi itu nganggur gitu. Harun Ar-Rasyid itu menegur guru anaknya itu. Al-Asma'i itu ditegur oleh khalifah gara-gara gurunya itu tidak menyuruh anaknya untuk mencuci kakinya. Jadi harusnya, kata Harun Ar-Rasyid, kamu suruh anakku ini mengucurkan air dengan satu tangannya, dan satu tangan dia lagi itu suruh nyuci kaki kamu. Itu kan adab kepada guru. Tapi sekali lagi, ya, jangan minta
anak berada pada guru kalau guru juga tidak diajari adab. Guru yang ini bukan guru sembarangan ini, ya, guru bagaimana peran Samsudin ketika penaklukan Konstantinia atau Konstantinopel itu luar biasa. Terus memotivasi Muhammad Al-Fatih ini, ya. Ya, jadi begitu juga ya, orang tua misalnya, ini pendidikan, karena jadi mendidik anak itu peran penting orang tua. Dan sekarang ini saat corona ini, corona ini saat terpenting menurut saya, ini kesempatan yang diberikan Allah ya untuk mendidik orang tua menjadi guru. Ya. Jadi guru buat anaknya, karena tujuan terpenting pendidikan itu anak. Ya. Ya saya di rumah ini juga begitu ya, terjadi karena saya punya anak 7, sekarang ini 6 di rumah karena ada yang kuliah di Solo gitu ya. Di rumah ini yang kerjanya kuliah online aja gitu ya, ada yang S2 di UI ya itu kuliah online. Tapi ya saya bilang itu bagian dia perkuliahan. Tapi pendidikan yang sebenarnya bukan itu. Pendidikan yang utama itu adalah mendidik sikapnya. Ya, sikap taat sama orang tua, ya, sikap bagaimana dengan adab pada adik-adiknya, bagaimana di rumah peduli kebersihan, membersihkan rumah. Itu pendidikan yang penting. Ya, jangan dianggap itu bukan pendidikan, ya, nganggap bahwa sampai saya maaf ya, saya ada itu bukan satu pesantren, beberapa pesantren. Ya, saya masuk, kemudian saya lihat jadwal, ya. Ini kok aneh, saya bilang itu di jadwal kegiatan pesantren itu ada sebelum subuh ya, kira-kira jam 3:30 itu ada santri tahajud. Setelah itu kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu tadarus ya. Nah setelah itu istirahat. Nanti sekitar jam 7.30 itu ada tulisan jadwal itu ya. Jadwalnya tulisnya begini, KBM. Ya, KBM misalnya bahasa Indonesia gitu ya, KBM bahasa Inggris, KBM matematika. Terus saya tanya, itu KBM itu apa maksudnya? Oh, KBM itu kegiatan belajar mengajar. Oh, kegiatan belajar mengajar. Iya. Jadi saya tanya, jadi anak sejak bangun tidur tadi ya, kemudian sholat tahajud ya, kemudian jamaah subuh, kemudian tadarus ya, anak itu tidak belajar. Jadi dikatakan belajar itu baru di kelas ketika belajar materi-materi ajar sekolah itu. Nah, itu kan sudah menyempitkan makna pendidikan. Tidak, anak itu sejak bangun tidur itu sudah belajar. Maka lihat cara Rasulullah mendidik para sahabat, bagaimana menanamkan adab, menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan akhlakul karimah itu. Itu tidak ada waktu untuk tidak mendidik. Bahkan Rasulullah mendidik Mu'adz bin Jabal itu di atas kendaraan, sedang berjalan, di masjid, selesai sholat, dimanapun tempat pendidikan. Ya, makanya Profesor Muhammad Nur dalam buku beliau Philosophy and Practice of Profesor Alatas Education. Ya, jadi konsep falsafah dan praktek pemikiran pendidikannya Prof. Nakib Alatas. Ini buku bagus sekali dari Profesor Muhammad Nur. Kemudian dia lanjutkan lagi dengan buku Budaya Ilmu yang baru di launching tahun lalu. Ya, itu beliau menjelaskan bahaya sekali kalau orang Islam itu memahami pendidikan itu ya, sekarang dibagi menjadi formal, non formal, informal. Dan yang dipentingkan itu hanya yang formal, itu pendidikan, sehingga disitulah ya seluruh upaya, tenaga, biaya dicurahkan ke situ. Orang untuk bisa fisika, kimia, matematika, dia mau keluar dana yang mahal. Tapi begitu pendidikan yang sifatnya di rumah, anak dinasihati orang tuanya, dianggap bukan pendidikan. Ramadan begini, apalagi nanti itikaf bulan Ramadan, dianggap bukan pendidikan. Jadi dianggap rekreasi rohani aja. Kalau dengarkan Ustadz ceramah, dianggap itu rekreasi rohani, ya, bukan pendidikan. Jadi padahal mencari ilmu itu, ya, itulah saat yang sangat penting. Saya sering, kalau banyak saya belajar secara mulazamah dulu dengan almarhum Pak Hartono Marjono. Saya belajar hukum, politik, dakwah dengan almarhum Pak Husein Umar, ya, almarhum Pak Ahmad Sumargono dan sebagainya, itu almarhum Pak Anwar Haryono, dan baru meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, seorang tokoh
yang menurut saya pejuang ya. Tadi 1:30 Bapak almarhum Allah yarham Pak Ramlan Marjonet ya. Kami sama-sama di pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. 1:30 tadi beliau wafat. Mudah-mudahan kita doakan ya beliau diterima Allah husnul khotimah, karena beliau seorang pejuang betul ya, seorang yang selalu memberikan semangat. Saya sudah kenal beliau sejak saya mahasiswa di IPB ya, sejak saya wartawan Republika dulu sudah kenal beliau, dan selalu sampai sekarang masih bersama saya di di pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu. Nah ini kita dulu cara belajarnya itu pendidikan, Pak. Lihat bagaimana Pak Natsir, lihat bagaimana Hamka, lihat bagaimana para ulama kita dulu. Jadi ini yang topik kita pada sore hari ini saya simpulkan ya. Penting sekali memahami makna pendidikan adalah semua proses ya untuk mendidik ya, membentuk manusia menjadi orang baik. Ya, dan semuanya pendidikan. Seperti kuliah begini, ini pendidikan. Nanti para santri di rumah dinasihati orang tuanya, itu pendidikan, itu serius. Ya, jangan menganggap bahwa belajar matematika, belajar fisika, kimia itu lebih penting daripada akhlak. Ya, itu tidak betul cara memandangnya itu. Ya, jadi ini pendidikan itu lebih luas ya, daripada sekolah. Sekolah bisa jadi menjadi salah satu tempat untuk pendidikan, bisa jadi juga tidak. Ya, bahkan sekolah bisa menjadi tempat yang tidak mendidik. Ya, kalau di sekolah itu ya tidak diutamakan penanaman iman, takwa, akhlak mulia. Kalau di sekolah itu diajarkan faham-faham materialisme, sekularisme, anak-anak dididik untuk jauh dari ibadah pada Allah SWT. Sekolah di situ bukan tempat untuk mendidik, ya, tapi justru tempat untuk menjerumuskan anak. Ini yang harus kita berhati-hati. Jadi karena mengejar keduniaan, akhirnya mengorbankan akhlak. Ya, itu jangan sampai. Nah, disinilah tanggung jawab orang tua. Dan kok begitu tanggung jawab orang tua berat? Memang orang tua tanggung jawabnya berat. Ya, kita bahas besok insya Allah ya tentang materi ya bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Ya, oleh karena itu orang yang nikah itu ya seorang laki-laki yang akad nikah yaitu qabiltu nikaha wa taswija bil mahril madkur, itu disebut dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat. Sama dengan perjanjian para nabi dengan Allah, itu perjanjian yang berat. Jadi ketika seorang laki-laki menerima ya sebagai amanah ya, sebagai kepala keluarga itu ya, maka dia sejatinya telah melakukan perjanjian yang berat dengan Allah. Nah, itu termasuk khususnya nanti adalah bagaimana menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu berat. Karena perjanjian ini berat, harus ditunaikan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mudah-mudahan waktu setengah jam terasa cepat sekali ya, tapi saya hanya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, ada kekhilafan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan berkah rahmahnya untuk kita bisa menyempurnakan ibadah kita semua di bulan Ramadan. Keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah dari penyakit ya, dan kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan manfaat saum ya, la'allakum tattaqun. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.